Selamat siang Mitra Buana dan juga pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Siang hari ini saya Dewi Ratih dari Radio Buana Asri Sragen akan berbincang-bincang bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen untuk menginformasikan mengenai kesiapan ibadah haji di Kabupaten Sragen tahun 2025. Baik Mitra Buana dan juga pendengar LPPL di seluruh Indonesia, bersama dengan Bapak Dr. Haji Ihsan Muhadi, SAG MSI, yang siang hari ini sudah bersama saya ya, di samping saya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Dewi. Ya, Bapak, mengenai kesiapan ibadah haji di Kabupaten Sragen, mungkin di tahun ini ya, bisa dijelaskan berapa calon haji yang berangkat ke Tanah Suci Mekah dan terbagi dalam berapa kloter? Ya. Alhamdulillah, proses rencana perjalanan ibadah haji dari Kabupaten Sragen sekarang sudah mendekati akhir final. Ya. Dan Alhamdulillah jumlah calon jamaah haji yang berangkat itu 892, terbagi menjadi 3 kloter. 3 kloter. Kloter 59, 60, dan 61. Yang 61 itu bergabung dengan Kabupaten Karanganyar. 61 ya Bapak? Ya, iya. Nah ini dengan jumlah tersebut Bapak, apakah berangkat semua dan untuk pemberangkatannya itu kapan gitu? Ya. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada konfirmasi dari calon jamaah yang mungkin sakit atau ada hal yang lain. Iya. Sampai detik ini Alhamdulillah 892 calon jamaah haji siap untuk diberangkatkan. Alhamdulillah. Rencana kloter 59 itu akan kita berangkatkan menuju asrama haji embarkasi Solo itu pada hari Ahad besok tanggal 18 Mei 2025 waktu jam 18 sampai di Danau Udan nanti jam 19 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari panitia di embarkasi. Iya. Untuk kloter 60 insya Allah besok tanggal Senin pagi pada subuh tanggal 19 Mei ya, itu habis subuh berangkat dari rumah dinas kemudian menuju ke embarkasi. Dan kloter 61 pada hari yang sama di jam 10. Di jam 10 siang. Ya, semuanya kita awali besok pagi tanggal 17 kita akan mengirim semua bekal yang dibawa calon jamaah haji menuju ke embarkasi. Jadi koper-koper besar itu semuanya insya Allah besok pagi sudah dikumpulkan ke kantor, langsung kemudian kita kirim ke embarkasi. Berarti ini kopernya berangkat dulu ya Pak? Iya, harus begitu. Besok pagi insya Allah udah kita sampaikan ke para calon jamaah haji agar bisa mengirimkan maksimal jam 10 pagi. Karena nanti jam 11 sudah kita kirim menuju ke embarkasi. Nah, gitu ya. Nah, semoga ini ya bisa lancar nanti. Insya Allah, amin doanya nanti ya. Nah ini Bapak, rata-rata jamaah haji ini harus menunggu berapa lama Bapak untuk bisa menunaikan ibadah haji ini? Ini rata-rata 12 sampai 13 tahun. Jadi ini pendaftaran di rata-rata akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013. Jadi rata-rata beliau calon jamaah haji itu mengantri hampir 12 sampai 13 tahun. Ya, ini cukup lama juga ya. Tapi inilah alhamdulillah ini menjadi nikmat dari para calon jamaah haji yang sudah mendapatkan panggilan ke Tanah Suci. Amin. Nah ini Bapak mungkin bisa dijelaskan untuk jamaah calon haji termuda dan tertua di Kabupaten Sragen Bapak. Ya. Termuda itu usia 18 tahun sesuai dengan undang-undang. Dan ini pun pelimpahan. Jadi orang tuanya meninggal, kemudian anak tersebut mewakili. Jadi mengganti orang tuanya yang sudah meninggal, porsinya itu bisa dipakai oleh anaknya. Gitu. Jadi juga ini menggunakan porsi-porsi orang tuanya yang meninggal, sehingga nampaknya kalau ada suara masuk misalnya loh kok itu baru berangkat, oh ternyata dia ini meninggalkan dengan sistem pelimpahan porsi karena orang tuanya meninggal dunia. Dan kebetulan usia juga sudah sudah memenuhi ya undang-undang minimal 18 tahun. Adapun yang tertua 89 tahun itu seorang ibu-ibu yang alhamdulillah pula sampai saat ini terkonfirmasi dalam keadaan sehat, insya Allah besok bisa berangkat mudah-mudahan. Iya. Ya. Nah ini Bapak, salah satu peserta haji ini adalah Bapak Bupati Sragen ya, Bapak Sigit Pamungkas beserta istri. Ya. Nah ini apakah ada perbedaan dengan peserta lainnya dalam hal pelayanan maupun fasilitasnya selama menjalankan ibadah haji nanti? Ya,
alhamdulillah ini untuk para calon jamaah haji dari Sragen, kebetulan tahun ini Bapak Bupati bersama Ibu itu mendapatkan ini ya, urutannya berangkat, sehingga beliau termasuk pada jamaah reguler. Gitu. Reguler. Karena reguler ya tentunya ini sama, ya pelayanan kami juga sama sesuai dengan layanan bagi calon jamaah reguler. Mulai dari sisi, bahkan beliau sangat aktif mengikuti manasik, juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan juga alhamdulillah, dan insya Allah sudah kita konfirmasi besok insya Allah tanggal 18 sore itu beliau akan bisa berangkat ke Tanah Suci. Gitu. Berarti ini Bapak Bupati juga 12 tahun yang lalu ini sudah mendaftarnya. Ya, ibunya, sekitar itu. Ya, ibunya sudah lama, makanya mohon maaf, kebetulan Ibu kan dulu daftarnya di Jogja. Oh, dari Jogja. Jadi bisa mutasi ke Kabupaten Sragen. Iya. Jadi udah lama juga daftarannya. Jadi bukan 1 tahun 2 tahun tidak. Beliau sudah mendaftar haji sudah lama, dan alhamdulillah ini bisa bergabung bersama-sama. Alhamdulillahnya bisa mendampingi bagi calon jamaah haji dari Kabupaten Sragen. Maka berbahagialah kepada calon jamaah haji yang saat ini berangkat. Insya Allah beliau nanti juga akan bersama-sama melaksanakan ibadah haji bersama bapak-bapak di sana, bapak ibu semuanya di sana. Kloter berapa ini kalau boleh tahu Bapak Bupati? Bapak Bupati insya Allah tergabung di kloter 59. Oh gitu, berarti hari Minggu nanti berarti Pak? Hari Ahad nanti beliau akan masuk ke asrama, pada insya Allah berangkat dari sini jam 18 berangkat, perhitungan saya 1 jam nyampe di embarkasi jam 19 jadwal kita masuk. Iya. Ini Bapak, pesan dan harapan untuk jamaah calon haji selama menjalankan ibadah haji. Ya. Kepada para calon jamaah haji yang mau berangkat pada tahun ini, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Satu, selalu menjaga kesehatan dulu yang terbaik. Ya, jaga jangan sampai terforsir dengan kegiatan-kegiatan yang tidak pokok. Yang kedua, terus pasang niat dengan baik. Ya, bahwa ini adalah panggilan Allah untuk beribadah ke sana, bukan untuk hal-hal yang lain. Ketiga, terus penuhi aturan-aturan yang berlaku di Tanah Suci, baik yang mulai begitu tiba sampai seterusnya, karena ini banyak perubahan sistem di dalam aturan-aturan. Maka kita berharap Bapak Ibu harus hati-hati, terus ikutin arahan-arahan dari panitia yang ada di sana. Ya, kemudian yang keempat, jangan bosan-bosan kalau nggak tahu, selalu minta tolong kepada ketua kloter atau petugas kloter. Di situ ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada dokter, ada para medis. Terus selalu berkonsultasi kalau menemukan hal-hal yang sekiranya itu membutuhkan bantuan. Maka insya Allah dengan ini semuanya, dengan merawat kesehatan, menjaga niat, hati-hati terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, terus terbuka berkoordinasi, insya Allah dimudahkan dan dilancarkan di dalam melaksanakan ibadah haji. Iya. Insya Allah. Iya. Iya, terima kasih Bapak Ihsan Muhadi untuk waktunya. Ya, Mitra sama-sama. Buana dan juga pendengar LPPL di seluruh Indonesia, demikian tadi perbincangan singkat ya bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Haji Ihsan Muhadi SAG MSI, mengenai kesiapan ibadah haji di Kabupaten Sragen, dan semoga perjalanan para calon jemaah haji yang akan diberangkatkan untuk Kabupaten Sragen ini pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 dan tanggal 19 Mei 2025, dan terbagi dalam 3 kelompok terbang atau kloter, yaitu kloter 59, 60, dan 61. Demikian yang kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya.